Perkenalkan, nama saya Luffy Kirinata, NIM 22111011003 dari kelas BKB semester 6, absen ketiga. Dan ini dosen pengampu MK Praktikum Assessment Test dan Non-Test yaitu Prof. Dr. I Ketut Darsana, M. PD, dan Wayan Eka Paramarta, S. PD, M. PD. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menyediakan waktunya untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sebelum ke langkah selanjutnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Celia. Baik. Perkenalkan, nama saya Santi. Baik. Perkenalkan, nama saya Agung. Perkenalkan, nama saya Arta. Perkenalkan, nama saya Raka. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Ica. Ya, oke. Nah, di bimbingan kelompok ini kita akan menyepakati waktu 10 menit. Apakah bisa? Bisa. Nah, di bimbingan kelompok ini, kalian pernah nggak ngelakuin bimbingan kelompok sebelumnya? Tidak. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Baik, karena tidak tahu, saya kasih tahu secara singkatnya bahwa bimbingan kelompok adalah proses di mana sekelompok individu berkumpul untuk menerima informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam konteks pendidikan atau pengembangan pribadi yang dipandu oleh seorang fasilitator, yaitu saya fasilitatornya. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu membantu peserta memahami topik tertentu, mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan sosialnya. Nah, kesepakatan topik, kita akan menggunakan topik intelijensi. Bisa? Baik, tadi waktu bimbingan klasikal kalian kan masih kurang untuk menyebutkan faktor-faktor intelijensi. Coba sekarang diingat-ingat, faktor intelijensi itu ada apa aja? Ada yang bisa mungkin setelah diingat-ingat? Saya. Baik. Faktor bawaan genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam menentukan tingkat inteligensi seseorang. Baik, menurut Celia. Oke, menurut Celia itu. Mungkin yang lain? Menurut saya, lingkungan sosial dan ekonomi. Lingkungan sosial dan ekonomi di mana seorang dibesarkan memiliki dampak besar terhadap perkembangan inteligensi. Baik. Lalu, mungkin? Menurut saya, kondisi fisik dan kesehatan. Kesehatan fisik dan kondisi gizi juga berkontribusi pada pengembangan inteligensi. Baik. Mungkin siapa lagi? Ada? Menurut saya, iklim Bisa dikeraskan suaranya? menurut saya iklim emosional dan simulasi kognitif lingkungan emosional di mana seseorang dibesarkan saat mempengaruhi perkembangan inteligensi. Oke. Ada lagi? Menurut saya, minat dan motivasi individu dalam belajar sangat penting untuk perkembangan inteligensi. Baik, karena semua sudah mengerti, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang faktor-faktornya? Tidak. Tidak. Baik, untuk itu karena kalian sudah mengetahui dan mungkin tadi udah nyatat lagi ya. Baik, saya akan simpulkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang, di mana yang pertama yaitu faktor bawaan dari dalam diri kita sendiri, dari genetik, seperti orang tua yang melahirkan kita. Kalau orang tuanya cerdas, kita akan bisa jadi ikut cerdas gitu. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara IQ individu dengan IQ orang tua atau anggota keluarga lain. Misalnya kalau orang tua kalian tidak begitu cerdas, bisa jadi om atau bibi kalian yang mempunyai intelijensi yang cerdas bisa menurun ke kalian karena masih satu genetik. Oke. Lalu ada lingkungan dan sosial emosi. Lingkungan sosial dan ekonomi.
Nah, kalau misalnya lingkungan sosial kalian ini, kalau misalnya latar belakang seseorang itu lebih baik, misalnya bapaknya jadi tentara, pasti anaknya nggak mungkin kan jadi yang lebih rendah, kayak misalnya pengangguran. Bisa mengerti? Bisa. Pasti bapaknya atau orang tuanya ingin anaknya menjadi sukses seperti dirinya. Oke, lalu ada kondisi fisik dan kesehatan. Nah, nutrisi yang baik biasanya juga mempengaruhi intelijensi seseorang. Kalau misalnya kalian kekurangan asupan, intelijensi kalian juga akan berkurang. Lalu ada iklim dan stimulasi kognitif. Nah, iklim emosional ini di mana orang dibesarkan sangat mempengaruhi perkembangan intelijensinya, di mana dukungan emosional dari orang tua dan pengasuh serta stimulasi kognitif yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar anak. Nah, sebaliknya jika lingkungan penuh tekanan atau kurang mendukung dapat menghambat intelijensi dan kreativitas seseorang. Kalau misalnya kalian penuh tekanan, kalian sedih nggak? Kayak jadinya, misal kalian pengen menjadi dokter, tapi ibu kalian nyuruhnya jadi pilot, kesel nggak? Kesel. Jika itu merupakan sedikit contoh bahwa lingkungan mempengaruhi juga. Lalu ada kemantangan fisik dan psikis. Kalau misalnya fisik kalian terbatas, bisa jadi intelijensi kalian juga berkurang. Nah, ada minat dan motivasi, di mana individu dalam belajar sangat penting untuk memperkembangkan intelijensi. Nah, seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dorongan yang mengeksplorasi pengetahuan baru akan lebih aktif dalam proses belajar. Kalau kalian misalnya gak minat sama matematika, pasti bakalan bosan, benar? Benar. Kalau misalnya kalian nggak termotivasi karena gurunya galak-galak, pasti kalian malas juga belajar kan? Iya. Baik. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Untuk bimbingan kelompok ini Ibu cukupkan karena kalian juga sudah mengerti. Selanjutnya ada konseling kelompok, di mana Ibu membutuhkan 3 orang siswa. Sebelum itu Ibu akan memberikan kuesioner kepada kalian. Nanti dalam kuesioner ini akan Ibu pilih sesuai dengan yang Ibu akan bahas. Baik, bisa melihat seberapa paham kalian terhadap materi. Baik, bisa dijawab. Ini ada pun. Bisa dijawab dalam waktu 3 menit. Isikan nama ya. Baik, waktu tersisa 2 menit. Sudah? Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasi kalian. Nah, karena selanjutnya ada konseling kelompok, Ibu akan membutuhkan 3 orang.
Untuk itu nama-nama yang Ibu akan panggil entar, mohon untuk tetap di sini, sisanya bisa kembali. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, Ibu ucapkan terima kasih lagi. Sebelum itu mari kita berdoa karena diawali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang untuk semuanya. Siap.